Silahkan. Udara pagi membawa nikmat, segar sekali dirasa tubuh. Salam saya untuk yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para dewan juri yang kami hormati, seluruh peserta dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada ucapan terbaik untuk membuka pidato singkat ini kecuali dengan seuntai kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu untayan salawat, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad, sebentuk cinta dan rindu terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan singkat ini, izinkan saya Muhammad Akbar Azam Zahwan menyampaikan pidato dengan judul Sang Pengubah Peradaban. Siapa yang tak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenal. Hampir seluruh umat manusia di penjuru dunia tahu siapa Rasul akhir zaman itu. Kesuksesannya dalam berdakwah tidak hanya diakui oleh umat muslim, tetapi juga diakui oleh umat non-muslim. Seorang astrofisikawan Yahudi berkebangsaan Amerika Serikat pernah menulis buku dengan judul The 100 of the Most Influenced People in the History. Menariknya, dalam buku yang terbit pada tahun 1978 itu, yang ditulis dengan Michael H. Hart, Nabi Muhammad SAW ditempatkan pada nomor wahid di atas para tokoh-tokoh berpengaruh dunia lainnya karena dianggap sukses menyebarkan agama Islam di muka bumi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Michael H. Hart itu benar. Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengubah peradaban di tanah Jazirah Arab, tetapi juga di seluruh penjuru dunia. Dari yang dulunya manusia berperadaban jahiliyah, kini berubah menjadi peradaban Islamiyah. Dari yang dulunya manusia menyembah patung, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain sebagainya, kini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari yang dulunya kota Yathrib dikenal dengan kota yang kotor, sering terjadinya konflik suku, kini berubah menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Dari yang dulunya kumandang azan tidak pernah terdengar, kini kumandang azan terdengar di seluruh penjuru dunia. Masya Allah, Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengagumkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengubah peradaban tidak membutuhkan waktu yang lama. Sejarah telah mencatatkan tinta dengan emas. Hanya dalam tempo 23 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berhasil mengubah peradaban Islamiyah, peradaban jahiliyah menjadi peradaban Islamiyah. Tentu Nabi Muhammad SAW tidak begitu saja mengubah peradaban. Beliau menggunakan kitab suci Al-Quran yang diturunkan pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Yang intinya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan suci Ramadan untuk petunjuk bagi umat manusia. Surah Al-Baqarah ayat 185. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi agen-agen penerus risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman modern akhir zaman ini, yang harus kita lakukan adalah mempelajari, menghafalkan dan mengamalkan Al-Qur'an. Wahai para pemuda, jadilah kalian ahlul Qur'an, jadilah kalian hafizul Qur'an, jadilah kalian yang nafasnya, denyut nadinya, pikirannya, cita-citanya, dan lintasan hatinya adalah Al-Qur'an. Jika sudah demikian, saya teringat dengan perkataan Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Bung Karno. Berikanlah saya 10 pemuda dan akan kugoncangkan dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah semoga kita yang hadir pada tempat ini diberikan syafaat dan dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi agen-agen penerus baginda risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pidato singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Undur maqala wala tangdur maqala. Lihatlah siapa yang mengatakannya dan janganlah melihat siapa yang lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah lihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.